Selamat pagi. Pagi semuanya. Oke, yuk kita persiapkan diri ya, Kak Artman. Ya, sebelum kita mulai kita harus persiapkan diri apa aja nih, Kak? Harus nih udah mandi, udah makan. Terus yang paling penting apa ya, Kak ya? Bawa Alkitabnya, Kak. Nah, yes, betul Kak Artman. Ayo adik-adik dipersiapin ya kitabnya. Ayo. Mungkin kalau ada yang belum siap, diambil dulu Alkitabnya sebelum kita mulai kebaktian anak hari ini. Oke. Kak Artman. Ini aku udah punya. Kak Brian mau nanya nih. Kak Brian disayang nih sama papa mama, disayang sama saudaranya Kak Brian. Iya. Kalau Kak Artman disayang juga nggak? Ya pasti dong, Kak. Pasti orang tua kita pasti sayang sama kita, Kak. Wah iya, pasti ya Kak ya. Semuanya ada deh yang disayangin sama orang tua sama saudara. Tapi tahu nggak sih Kak Artman, ada yang sayang sama cintanya itu tidak menandingi yang lainnya, tidak terkalahkan. Tahu, Kak. Tuhan Yesus kan? Oh ya, betul, betul. Ya. Jadi Kak Brian mau inget nih, kita nyanyi Jesus Love Me karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua melebihi dari siapapun. Yuk, Oke, mari Kak. kita nyanyikan lagunya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Apa lagunya? Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami sepanjang sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak Brian, tadi kan Kak Brian yang tanya, sekarang Kak Artman yang tanya sama Kak Brian. Kak Brian pernah nggak pergi jalan ke gunung, mendaki gunung? Pernah Kak, pernah naik gunung. Capek banget. Tapi Kak Brian nyerah nggak meskipun capek? Enggak, Kak Brian nggak menyerah. Karena Kak Brian itu kuat. Kuatnya gara-gara Kak Brian disertai sama Tuhan Yesus. Makanya Kak Brian bisa sampai atas, terus turun lagi. Tuhan pasti selalu menyertai kita ya Kak, dimanapun kita berada. Iya Kak, betul. Mau kita di rumah, mau kita di luar, mau kita di gunung, mau kita di pantai, Tuhan Yesus ada di sebelah kita, ada di samping kita untuk menyertai kita.
Sama kayak lagu ini, Kak. Ku daki-daki Apa, gunung, Kak. Oh iya, betul. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Kak ya? Ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, Kak. Nah, sebentar lagi sebelum kita mau mendengarkan firman, kita persembahan dulu ya, Kak. Ya, adik-adik bisa meminta bantuan ke orang tua untuk men-scan QR code yang tertera atau mentransfer ke rekening bank yang tertera di layar ya, adik-adik. Sambil kita memberikan persembahan kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ngebakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Oke, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Kak Brian akan pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini, dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, semoga persembahan yang telah terkumpul ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ada satu lagi nih Kak, lagu. Sebelum kita mau mulai firman, kita harus siap-siap telinga nih. Kita mau dipanggil sama Tuhan, mendengarkan firman. Lagu apa ini, Kak? Oh, lagunya itu kayak yang tadi Kak Brian bilang, siapin telinga, kita mau dengar Dia panggil nama saya. Benar
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, saatnya kita dengerin firman ya, Kak. Iya, adik-adik ditunggu ya untuk masuk ke breakout room-nya. Baik, kan? Sampai ketemu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Ika, suaranya masih ke mute. Oh, sorry. Padahal tadi kayaknya Kak Ika udah unmute, ternyata belum ke unmute. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak Ika. Hai Kayla, selamat pagi. Lucu banget kuncirannya, Kak Ika pengen. Morning. Good Hai, morning. good morning. Saatnya kita tunggu sampai semua yang di breakout room masuk ke kelasnya masing-masing ya. Kak, aku ganti pakai HP. Oh, ganti pakai HP. Iya, Kak. Soalnya Oke, tinggal 4 orang kayak yang belum masuk ya di breakout room ya. Oh, tinggal kakak-kakaknya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Pertama-tama, kita tadi udah doa firman belum ya? Belum, Kak. Belum kan? Oke, kalau gitu kita mulai doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan, biarlah firman yang Kau beritakan bisa kami mengerti, bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan iman kami dan cinta kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, minggu lalu Kak Ika kan bilang ya, kalau firmannya yang minggu ini adalah sambungan dari yang minggu lalu. Nah, adik-adik ingat nggak? Minggu lalu ceritanya soal apa? Bileam. Soal Bileam. Bileamnya kenapa Bileamnya? Ingat nggak? Balak memanggil Bileam. Betul. Balak mau memanggil Bileam, ya kan? Terus waktu Balak mau memanggil Bileam, reaksinya Bileam gimana? Apa yang dilakukan Bileam? Berdoa sama Tuhan. Iya, Bileam berdoa sama Tuhan, dia minta petunjuk. Sampai pesuruhnya Balak datang 2 kali, ya kan? Pada saat kali yang kedua, terus Tuhan bilang, kalau Balak
datang menyuruh kamu berangkat lagi, udah deh nggak apa-apa, berangkat aja. Nah sekarang, oh tunggu dulu, sebelum itu, ingat nggak ayat hafalannya minggu lalu apa? Dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Yang bawa Alkitab, ayo cepet-cepet dibuka Alkitabnya. Isinya apa? Petrus berapa, Kak? 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, itu ayat hafalan kita minggu lalu. Nah, sekarang minggu ini kita akan meneruskan petualangan Bileam. Sebentar, Kak Ika screen sharing dulu. Ini. Nah, kita akan bicara soal Bileam dan keledainya dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang bernama dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan menyaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganmu, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju pada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka. Nah, kita sekarang ceritanya kepada Bileam. Bileam setelah mendapat firman dari Tuhan, dapat izin dari Tuhan, "Kamu boleh berangkat bersama-sama pemuka-pemuka Moab," gitu kan? Bileam pagi itu pergi dan berangkat, ditemani bersama 2 bujangnya dan naik keledai. Tapi waktu Tuhan melihat Bileam berangkat, Tuhan jadi marah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan marah? Kan Tuhan sudah kasih izin kepada Bileam. Nah,
Rupanya di hatinya Bileam itu ada keinginan untuk tidak menuruti perintah Tuhan. Sebelumnya kan Tuhan berfirman, hanya apa yang kufirmankan, apa yang kuperintahkan kepadamu yang boleh kau lakukan. Nah, yang pertama, Bileam dalam pikirannya dia sudah mikir gini, oh, aku sudah boleh pergi nih. Nanti kalau seumpamanya aku ke sana, terus aku mengutuki orang Israel, aku akan dapat uang yang banyak dari Balak. Aku akan dapat harta yang banyak. Jadi Bileam niatnya sudah goyah. Itu pertama. Yang kedua juga Bileam pergi dulu. Dia berangkatnya bareng-bareng orang Moab. Tapi di tengah jalan dia mendahului. Sementara firman Tuhan adalah berkata supaya dia bersama-sama berangkatnya dengan tua-tua. Nah, pada saat dia berangkat itu dengan keledainya, rupanya malaikat Tuhan mengirim malaikat untuk menghadang Bileam. Nah, waktu keledainya melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus menghadang Bileam, keledainya itu pintar, dia belok ke arah ladang supaya malaikatnya tidak mengenai Bileam. Nah, tapi karena Bileam nggak lihat malaikatnya dan dia nggak tahu niat keledainya, Bileam marah dong. Ini kenapa nih keledainya? Kok jadi aneh? Dipukullah sekali keledainya. Begitu keledainya dipukul, dia jalan lagi. Ya kan? Yang kedua adalah saat Bileam dan keledainya melewati kebun-kebun anggur. Jadi di antara kebun anggur itu kan ada jalan yang sempit, ada tembok-temboknya. Nah, waktu keledainya lihat malaikat Tuhan itu berdiri di tengah jalan itu, dia mepet ke sebelah dekat tembok supaya bisa lewat gitu kan. Sampai kakinya Bileam kejepit di tembok. Bileam marah lagi nih sama keledainya, dipukulnya lagi sekali. Keledainya begitu dipukul, jalan lagi nih. Jalan lagi sampai mereka tiba di tempat yang benar-benar sempit. Sempitnya sampai nggak bisa, keledainya nggak bisa lewat kanan, lewat kiri, jadi cuma benar-benar satu arah. Malaikat Tuhan berdiri di situ, pedangnya terhunus, jadi kalau keledainya lewat, pasti akan mati Bileamnya. Lalu jadi apa yang dilakukan oleh keledainya? Keledainya benar-benar berhenti di jalan, terus tengkurap tuh, kayak turun tuh, nih gitu kan? Ngamuk Bileamnya. Ini keledai sudah 3 kali kayak gini. Dipukulnya lah dengan tongkat. Waktu Tuhan melihat apa yang dilakukan Bileam itu, Tuhan membuka mulutnya keledainya sampai keledainya bisa ngomong. Tiba-tiba keledainya ngomong dong. Aku salah apa sih? Kok kamu mukul aku 3 kali? Bileamnya bilang, kalau kamu, aku bawa pedang nih sekarang nih, kamu sudah tak bunuh. Aku tuh sudah emosi banget. Itu katanya Bileam. Aku sudah marah banget sama kamu. Kamu hari ini kerjaanmu nggak becus. Nah, pada saat keledai Bileam bilang gitu, terus keledainya itu bilang, pernah nggak sih sebelumnya aku melakukan hal ini sama kamu? Bileam bilang, enggak. Lalu Tuhan membukakan mata Bileam sehingga dia bisa melihat malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di hadapannya. Pada saat itulah Bileam kaget gitu kan. Ternyata ada malaikat Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, kalau keledaimu itu nggak memiringkan jalannya 3 kali ini, kamu sudah mati dari pertama. Kamu ini beruntung karena keledaimu setia sama kamu. Nah, Bileam begitu mendengar itu langsung dia takut. Lalu dia tersungkur di hadapan Tuhan. Lalu minta maaf. Kalau seumpamanya memang aku ini jahat di mata Tuhan, aku sudah mau kembali aja deh Tuhan, aku nggak mau pergi bersama Balak. Aku mendingan balik ke rumah aman. Tapi Tuhan berfirman, terus berangkatlah kamu bersama Balak. Tetapi ingat, apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang boleh kamu lakukan. Maka akhirnya Bileam menurut. Dia pergi bersama dengan tua-tua itu ke tempatnya Balak. Tetapi di kepalanya udah nggak ada lagi kepikiran soal harta melimpah, soal uang yang banyak, soal apa yang dia mau bisa diturutin. Yang ada di kepalanya adalah dia akan menuruti firman Tuhan. Karena Tuhan bekerja lewat keledainya. Dengan melihat itu, dengan
penerapannya apa sih kita adik-adik? Nah, sekarang adik-adik pernah nggak nonton film Hachiko? Pernah nonton nggak film Hachiko? Tahu nggak ceritanya tentang apa? Apa itu Hachiko? Nah, Aku Hachiko, nggak pernah, tapi aku pernah dengar cerita ini berkali-kali. betul. Hachiko ini cerita yang populer tentang seekor anjing yang setia Oh, anjing Jepang sama itu ya, tuannya. anjing Jepang itu. Nah, betul. Iya, betul. Anjing Jepang Yang setia pemiliknya banget itu sama udah tuannya. meninggal tapi dia masih tetap tunggu. Betul. Jadi binatang peliharaan kita itu kalau seumpamanya kita pelihara dengan baik, kita sayang, itu biasanya akan setia sama kita. Nah, kita ini juga diutus Tuhan untuk memelihara binatang, untuk memelihara tumbuhan. Jadi kita nggak boleh kayak apa ya? Satu, menyiksa binatang. Lalu menyiksa binatang itu nggak cuma kayak kalian bunuh gitu loh ya, tapi juga kayak binatangnya nggak dikasih makan. Kalau kalian punya peliharaan nggak dikasih makan atau diabaikan, itu jangan. Kita harus menyayangi binatang ini. Gitu. Bileam diselamatkan oleh keledainya karena Bileam diselamatkan oleh keledainya kenapa? Karena keledainya ini setia sama Bileam, ya kan? Nah, keledai itu bisa setia kenapa? Karena dia dirawat dengan baik oleh tuannya. Jadi sebenarnya Bileam ini memelihara keledainya dengan baik. Karena itu ada keledainya akhirnya mau melindungi dia. Itu juga kalau kita melihara anjing kan biasanya kalau kita pelihara dengan baik, kalau kita kasih makan rajin, kita ajak main. Tapi kalau dia nakal gimana? Kalau dia gigit-gigit kalau nakal? Aku soalnya lagi pelihara anjing ya, jadi pukul. Nah, kalau katanya kalau seumpamanya anjingnya nakal jangan dipukul. Jadi lebih baik ke kayaknya positive reinforcement. Itu berarti kalau dia baik, kita kasih dia makanan yang enak gitu. Jadi dia ngerti kalau baik nggak boleh apa kalau baik dapat hadiah, kalau nakal nggak dapat apa-apa. Kalau dia pas aku kasih snack itu, dia malah loncat-loncat ke aku. Dia jadi gimana? Suka-suka. Ya dia langsung loncat-loncat pas aku pegang snacknya, dia langsung loncat-loncat ke aku. Iya, dia gembira kan begitu lihat ada snacknya. Jadi harus diajarin supaya dia jadi tertib. Kalau soalnya mau pukul, jangan dipukul keras-keras. Pukulnya pelan aja. Jadi dia tahu kalau itu salah. Tuh. Juga kalau kita pelihara tumbuhan, kalau di rumah ada tanaman, kita siram dengan rajin. Atau kalau jangan suka petik-petik tanaman-tanaman yang di tempatnya orang gitu seumpamanya. Atau juga kalau semuanya ada binatang liar, jangan ditendangin. Kan ada tuh kadang-kadang kucing liar banyak, jangan ditendang. Jadi kita harus pelihara ciptaan Tuhan dengan baik. Bahkan buang sampah sembarangan pun itu adalah memelihara ciptaan Tuhan. Soalnya ini kita Kak Ika pernah dengar nih, karena banyak orang yang buang sampah di laut, sampai ada kura-kura yang katanya kakinya itu sampai keikat sama sedotan. Lalu ada yang ikan yang ternyata di perutnya banyak sampah. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak memelihara ciptaan Tuhan dengan baik, karena kita buang sampah sembarangan. Itu yang harus kita cegah. Oke ya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ayat ini dalam kaitannya dengan Bileam, Tuhan bisa memakai keledai yang seharusnya bukan binatang yang bisa bicara ya toh, untuk bisa bicara. Tuhan bisa membukakan mata Bileam sehingga dia bisa melihat malaikat. Dia juga bisa melihat apa yang dia lakukan itu salah. Itu adalah sesuatu yang Tuhan bisa lakukan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menggunakan semua orang, semua cara, bahkan binatang pun untuk mengajar kepada kita. Untuk supaya rencananya tidak ada yang gagal. Itu adalah ayat hafalan kita dihafalkan ya. Dari Ayub 42 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya adik-adik, Kak Brian. Ya, Kak Ika. Habis kita soal firman ini, kita ngapain ya Kak Brian? Oh,
Kak Ika ada aktivitas nggak? Ada sih. Oh, aktivitas apa, Kak? Aktivitasnya TTS, teka-teki silang. Tapi teka-tekinya itu diambil dari firman minggu lalu dan minggu ini. Jadi kira-kira adik-adik bakal ingat nggak ya, Kak? Bisa nggak ya? Alamak. Ayo, adik-adik inget nggak? Kita coba aja yuk. Kita coba aja Yuk, yuk. langsung coba, Kak. Boleh, boleh. Ini dia. Nah, ini adalah crossword yang Kak Ika bikin. Jadi pertanyaannya ada 13. Kak Brian bantuin ya. Nanti siapa yang kira-kira bisa jawab nih pertanyaannya. Yang bisa jawab raise hands pakai Zoom ya. Terus nanti Kak Ika bantu isiin isi crosswordnya, isi teka-teki silang. Oke? Kita mulai dari mana? Pertanyaan nomor 1 ya. Ini gampang nih dari yang barusan Kak Ika cerita. Apa yang ada di tangan malaikat? Pedang. Siapa tadi yang barusan jawab? Pedang. 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 Ya. Pedang. Pedang. Oke, sip. Sekarang untuk pertanyaan kedua, pekerjaan Bileam. Apa, ayo? Nih, pertanyaan kedua. Ayo, raise hand dulu boleh. Ayo, siapa yang tahu pekerjaan Bileam? Raise hands. Dari cerita minggu lalu. Kalau seumpamanya nggak yakin, bisa baca Alkitabnya. Tadi di mana, ayo ayatnya? Butuh petunjuk? Kalau gitu kita mulai dari yang nomor 3 menurun dulu. Nih. Apa yang seharusnya dilakukan Bileam terhadap orang Israel? Nah, Balak ini meminta supaya Bileam melakukan apa terhadap orang Israel? Ini dari minggu lalu nih. Perintahnya apa? Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Benar, ini mengutuk. Ya, mengutuk. Nah, sekarang kalau saja ada tulisannya nih, 2 mendatar bisa dikerjakan nggak? Pekerjaan Bileam apa? Belakangnya M. Bisa nggak? Ayo. Apa ya kerjaannya Bileam ya? Ayatnya di nih, Keluaran 22 ayat 1 sampai 35. Kalau yang minggu lalu itu Keluaran 22 ayat 1 sampai 22. Coba dicari. Kak Ika, misi Kak, Ya. kayaknya bukan Bilangan. Keluaran deh. Bilangan ya? Oh, sorry, bilangan ya. Ya, Kak Ika keliru. Sorry, bilangan. Iya, tadi Kak Brian diingetin sama Priscilla. Oh, thank you Priscilla. Iya, bilangan. Sorry ya, Kak Ika lupa. Bilangan berapa? 22. Bilangan 22 ayat 1 sampai 20 yang ini. Tapi kalau sambil cari-cari kita lanjut ke soal nomor 4. Kaki Bileam sempat terhimpit kemana? Ini yang tadi. Waktu keledainya Tembok. tembok. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Binatang apa yang menyelamatkan Bileam? Keledai. Keledai. Pinter-pinter ya. Kalau gitu terus pertanyaan nomor 6. Nih, apa yang dilakukan Allah terhadap binatang peliharaan Bileam ini? Berbicara. Bicara. Sekarang pertanyaan nomor 7. Apakah yang dibawa Bileam saat berangkat bersama pemuka Moab? Ayo, apa?
Kira-kira yang dipakai Bileam untuk memukul keledai itu loh, itu yang dibawa Bileam. Tongkat. Tongkat. Lalu nomor 8. Berapa banyak upah emas dan perak yang dijanjikan untuk Bileam? Kira aku jawab. Berapa nih? Banyak banget. Banyak sampai dia bilangnya apa? Ayat 18. 4 juta? Oh enggak, di bilangan 22 ayat 18. Seistana. Betul. Seistana. Coba, emas seistana itu sebesar apa ya? Sebanyak apa ya? Banyak banget tuh. Lalu Banyak. iya. Berapa kali utusan dari Moab datang kepada Bileam? 2. 2. Wah, pinter-pinter ya adik-adiknya. Mati semua. Nah, lalu nomor 10. Ini ya. Kapan Allah bicara dengan Bileam? Siapa tadi bilang? Apa jawabannya? Pas apa, ayo? Memukul. Enggak. Waktu Allah bicara Bileam pertama kali. Pada waktu apa? Pada waktu apa ya? Pada waktu. Marah. Siapa yang bilang tadi? Marah. Oh, bukan marah. Waktu Allah berbicara pertama kali dengan Bileam, itu waktu pertama kali tua-tua Moab datang. Terus kan Bileam bilang, sudah kamu nginep aja di rumahku dulu. Katanya ke tua-tua Moab kan, aku akan mencari tahu perintah Allah itu apa. Rumah. Pada waktu apa itu? Rumah. Di rumah, benar. Rumah. Kapan? Ada tulisannya di belakang. Laki. Makan. Kurang. Nah, ini ingat nggak? Kita lewatin dulu deh. Nanti Kak Ika kasih petunjuk lagi. Terus kalau gitu kita ke nomor 11. Nah, Bileam sempat menyimpang dari jalan dan masuk kemana? Ini waktu pertama kali. Keledainya membawa Bileam kemana? Ke jalan sempit. Ke ladang. Betul, ke ladang. Nah, terus pertanyaan ke-12. Namanya Raja Moab yang mencari Bileam. Siapa namanya? Balak. Pertanyaan 13. Nomor 10 tahu. Bilangan. Betul. Bilangan. Nah, berarti tinggal 2 pertanyaan yang kita belum jawab. Yang pertama adalah pekerjaan Bileam, terbuat dari 2 kata. Lalu yang ini sama yang 10. Kapan Allah bicara dengan Bileam? Malam. Ayo, nomor 10. Malam. Iya, malam. Kan soalnya mereka orang tuanya Moab itu kan disuruh Oh iya, itu kan sudah yang kemarin itu kan. Betul, disuruh bermalam. Nah, sekarang nomor 2, pekerjaannya Bileam. Nah, pekerjaannya Bileam ini kayaknya nggak tertulis jelas di Alkitab, tapi kemarin Kak Ika sempat ngomong. Tukang tenung. Betul. Atau nama lainnya? Ayo tahu. Nggak tahu. Ahli and ahli nujum. Tukang tenung atau ahli nujum? Ahli nujum. Yap, ahli nujum itu kayak itu tukang tenung. Dia bisa kasih tekat. Ini adalah nama lainnya di Alkitab. Oke, berarti udah lengkap ya TTS-nya ya. Sudah selesai Kak Brian.
Kak Ika sudah selesai nih aktivitasnya. Setelah itu kita lanjutin apa nih, Kak? Ya, mungkin kita lanjut ke lagu selanjutnya, Kak Ika. Oke, mungkin Kak Ika sebelum kita lanjut ke lagu, mungkin bisa ditutup dalam doa dulu aja, Kak, firmannya. Oke deh, Kak Brian. Ayo adik-adik kita berdoa untuk menutup firman kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang telah Kau berikan kepada kami, atas firman Tuhan yang telah Kau beritakan kepada kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya dengan penuh kesetiaan. Kami percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan segala makhluk di dunia ini untuk berbicara dan untuk mengenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Ika stop share ya Kak Brian. Ya, terima kasih Kak Ika atas ceritanya hari ini. Oke, adik-adik. Nah, setelah ini kita mau selesai kebaktiannya, tapi sebelum kita selesai kebaktiannya, kita mau nyanyi satu lagu dulu gitu ya. Nah, ini. Jadi, Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh khawatir dengan apapun yang ada di depan kita. Nah, maka itu kita akan nyanyi Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kak Maya, jadi masih khawatir nggak? Enggak, Kak Ella khawatir nggak? Enggak, kan Tuhan yang pelihara. Kita nyanyi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke, ya. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, Kak Brian mau nanya nih, siapa di sini yang habis ulang tahun? Atau Adekku. Oh, iya, Valerio ya. Nanti Valerio didoakan di kelas kecil aja. Kalau yang lain? Iya. Mak saya, nenek saya ulang tahun hari ini. Hari ini ya. Namanya siapa? Mak Lan. Nenek Elan, betul? Lan. Mak Lan. Ya, betul. Ini siapa ini namanya yang ngomong barusan? Halo? Boran. Oren, oke. Oren. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya yang ulang tahun? Atau ada yang lagi sakit, nggak enak badan, mau didoain? Ayo, siapa? Sehat semua? PTS ku Kak, Kenapa? UTS? tolong doain. Oh, mau ujian UTS ya? Iya. Oke, ya. Aku UTS-nya udah dari kemarin udah selesai dari minggu lalu. Oh, udah selesai ya. Nanti Kak Brian doain semoga nilainya memuaskan. Oke. Amin. Amin. Ya, oke. Kalau gitu kita akan tutup dalam doa.
Nanti setelah doa kita akan doa Bapa kami, setelah itu kita nyanyikan Bapa terima kasih. Oke, adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah belajar untuk lebih taat dan juga mencintai lingkungan kami dan juga mencintai hewan-hewan di sekitar kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami pada hari ini mau berdoa untuk ulang tahunnya maknya Warren, Maklan. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk UTS-nya adik-adik sekalian ini ya Tuhan. Semoga UTS-nya bisa berjalan dengan lancar dan adik-adik juga bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah selesai UTS-nya supaya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan seperti yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik sekalian. Dan sebentar kami juga akan menutup kebaktian ini ya Tuhan. Semoga kami semua juga bisa menjadi anak-anak yang makin cinta Tuhan dan makin taat dan juga bisa berlaku baik dengan lingkungan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Baktian sekolah minggunya hari ini sudah selesai ya, Kak Ika. Dadah, makasih. Thank you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu. Dadah.